Kaisar Yongle adalah kaisar ketiga dari dinasti Ming, Tiongkok, yang memerintah dari tahun 1402 hingga 1424. Ia terlahir dengan nama Zhu Di, putra keempat dari Kaisar Hongwu. Ia menjadi kaisar setelah menggulingkan keponakannya melalui kudeta berdarah yang dikenal dengan nama Insiden Jingnan. Yongle adalah salah satu kaisar terbaik yang pernah memerintah Tiongkok. Prestasinya antara lain mengirim ekspedisi pelayaran keliling dunia di bawah pimpinan Kasim Zheng He sehingga budaya dan keagungan Tiongkok tersebar ke seluruh penjuru dunia dan menyunting ensiklopedia Yongle. Ensiklopedia pertama yang terbesar dan terkomprehensif di dunia. Dialah yang memindahkan ibu kota Ming dari Nanjing ke Beijing yang tetap menjadi ibu kota hingga kini. Kaisar Hongwu meninggal pada tahun 1398 dan Zhu Yunwen dinobatkan sebagai Kaisar Jianwen. Kaisar baru ini mengeluarkan kebijakan untuk memangkas kekuasaan para raja muda yang kebanyakan dari mereka adalah paman-pamannya, termasuk Zhu Di. Ketika Zhu Di bersama para pasukannya menuju ke Nanjing untuk memberi penghormatan terakhir pada ayahnya, Jianwen merasakan hal ini adalah ancaman sehingga dia memerintahkan pasukannya untuk menghalaunya kembali ke daerahnya. Ia pun terpaksa pulang dengan perasaan terhina. Bahkan setelah Hongwu dimakamkan pun, Jianwen tidak pernah mengizinkannya dan paman-pamannya yang lain mengunjungi makam Hongwu. Sejak itulah permusuhan antara paman dan keponakan itu makin meruncing. Untuk melaksanakan upayanya melemahkan para raja muda dan mengawasi mereka, Jianwen menempatkan orang-orang yang setia padanya di setiap wilayah kekuasaan mereka. Dengan orang-orang Jianwen di sekelilingnya, Zhu Di bertindak sangat hati-hati. Untuk melonggarkan pengawasan dari keponakannya, dengan cerdik ia berpura-pura sakit dan menjadi gila sambil membangun kekuatannya melalui orang-orang kepercayaannya. Tahun 1399, setelah dukungan dan kekuatannya cukup, ia memutuskan tibalah saatnya untuk bertindak. Ia menyatakan perang terhadap keponakannya dengan dalih menyelamatkannya dari pejabat-pejabat jahat. Peristiwa ini dikenal dalam sejarah sebagai Insiden Jingnan. Perang ini berlangsung selama 4 tahun. Di medan perang Zhu Di berhasil memperoleh banyak kemenangan gemilang. Beberapa kali ia mengalahkan Li Jinglong, komandan tertinggi kekaisaran. Tanggal 15 Januari tahun 1402, pasukannya menuju ke ibu kota Nanjing. Ketika ia sampai di sana, Li Jinglong yang sudah frustasi dan kehabisan semangat tempur membukakan pintu kota dan membiarkan Zhu dan pasukannya masuk. Ketika itu istana kekaisaran telah terbakar dengan dahsyat, Jianwen dan seluruh keluarganya dinyatakan telah tewas dalam kebakaran itu, tetapi jenazahnya tidak pernah ditemukan sehingga meninggalkan banyak spekulasi dan misteri hingga kini. Masalah utama yang dihadapi Kekaisaran Ming pada tahun-tahun pertamanya adalah gangguan di perbatasan dari suku Mongol yang berniat memulihkan kembali dinasti Yuan. Secara tradisional, orang Han jarang memakai strategi ofensif dalam menghadapi mereka, tetapi Yongle bertindak sebaliknya dari kebiasaan lama ini. Ia melakukan 5 kali ekspedisi militer ke Mongolia untuk menghancurkan suku-suku Mongol pemberontak yang berniat menguasai Tiongkok lagi. Pertahanan di tembok besar diperkuat dan diplomat-diplomat handal dikirim untuk menjalin persekutuan dengan suku-suku Mongol yang saling bertikai agar mereka terpecah-pecah dan tidak menjadi ancaman bagi Tiongkok. Secara periodik ia juga melakukan operasi-operasi militer untuk memperlemah kekuatan mereka. Tujuan Yongle adalah agar bangsa Mongol semakin tergantung secara ekonomi pada Tiongkok dan memenangkan dukungan mereka. Ia berusaha agar Mongol menjadi negara protektorat Tiongkok di mana semua suku-sukunya bersumpah setia dan mengirimkan upeti tahunan. Dari pengalamannya berperang dengan Mongol,
Ia mendapat pelajaran mengenai pentingnya pasukan kavaleri sehingga ia mengerahkan segenap sumber dayanya untuk menciptakan pasukan berkuda yang kuat. Yongle menghabiskan banyak waktunya untuk berperang dengan Mongol. Kemenangan dan kekalahan datang silih berganti. Ekspedisinya yang paling berhasil adalah yang kedua, di mana wilayah perbatasan utara mengalami masa damai selama lebih dari 7 tahun. Annam atau Vietnam juga merupakan masalah yang memusingkan selama pemerintahannya. Pada tahun 1406, dalam rangka menanggapi petisi dari keluarga dinasti Tran yang telah terguling, Yongle mengirimkan 500.000 pasukannya untuk menaklukkan Annam yang telah dikuasai dinasti Ho. Secara teori misi pasukan Tiongkok hanya untuk menggulingkan dinasti Ho dan merestorasi dinasti Tran. Tetapi Tiongkok juga mempunyai agenda tersembunyi untuk menganeksasi Annam dan menjadikannya salah satu provinsi Tiongkok seperti pada masa lampau. Dengan runtuhnya dinasti Ho tahun 1407, Tiongkok menggencarkan usahanya untuk mempenetrasikan budayanya pada rakyat di sana. Namun usaha ini mendapat tentangan keras dari rakyat Annam. Mereka mulai berontak terhadap pasukan pendudukan Tiongkok. Pada tahun 1418 pemberontakan terbesar dipimpin oleh Le Loi. Hingga kematian Yongle tahun 1424, pasukan pemberontak Le telah menduduki hampir seluruh provinsi Annam. Tahun 1427, perjuangan mereka berhasil. Cucu Yongle Kaisar Suande menarik pasukannya dari Annam dan secara resmi mengakui kemerdekaan Annam. Le Loi mendirikan dinasti baru di sana yaitu dinasti Le dan menjadi rajanya yang pertama. Pada awal masa pemerintahannya Tiongkok hampir terlibat perang besar dengan Tamerlane, pemimpin suku Mongol di Asia Tengah yang telah memporak-porandakan Persia, India, dan Irak. Yongle telah mempersiapkan pasukan besar di wilayah barat laut untuk menghadapi serbuan pasukan barbar itu. Namun dalam perjalanannya ke Tiongkok, sang tiran yang haus darah itu jatuh sakit dan meninggal tahun 1405 sehingga perang tidak terjadi. Pada tahun 1424, dalam ekspedisi Mongolia kelimanya, Yongle mengalami stres berat karena tidak mampu mengejar musuhnya yang bergerak cepat. Akibatnya kesehatannya makin menurun hingga akhirnya meninggal pada Agustus tahun 1424. Ia dimakamkan di kompleks pemakaman Ming, Mausoleum Changling, di pinggiran kota Beijing. Makamnya adalah salah satu dari 2 makam Kaisar Ming yang dibuka untuk umum sebagai objek wisata. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah informasi.